Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran matematika pada hari Rabu pagi hari ini. Nah, di kesempatan hari ini nanti kita masih mempelajari yang sama seperti minggu yang lalu, yaitu bangun ruang sisi datar. Sebelumnya Ustazah pesan sediakan buku catatan kalian, buku tulis kalian, dan juga buku pegangan kalian. Bisa pakai pegangan yang ini atau kalian misal ada pegangan yang lain boleh dipergunakan asalkan sesuai sama materi hari ini gitu ya. Dan Ustazah pesan juga jangan lupa yang belum ikut ulangan segera ikut ulangan, yang belum mengumpulkan tugas juga segera dikumpulkan gitu ya. Oke, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa mendapatkan kelancaran dan keberkahan. Ustazah pimpin berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Langsung saja seperti minggu yang lalu, yaitu bangun ruang sisi datar. Nah, peta konsepnya semisal kalian belum lihat, kalian bisa lihat di video sebelumnya atau video minggu lalu. Nah, di bangun ruang sisi datar itu ada kubus, balok, limas, sama prisma. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang kubus sama balok. Otomatis hari ini nanti kita akan mempelajari limas dan juga prisma, gitu ya. Nah, sebelum ke limas sama prisma, kita ke contoh soal dulu. Nah, ke contoh soal dulu. Oke. Kemarin kan belum Ustazah kasih contoh soal karena apa? Karena kita ulangan. Nah, hari ini Ustazah kasih contoh soal seperti ini. Sebuah kerangka balok ABCD EFGH terbuat dari kawat dengan ukuran kerangka balok seperti pada gambar di bawah ini. Tentukan volume balok, luas permukaan balok, dan panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok. Untuk rumus-rumusnya sudah Ustazah jelaskan minggu lalu. Kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa lihat minggu lalu. Nah, untuk soal yang ini kalian bisa pause dulu. Misalnya kalian mau mencoba dulu. Jadi kalian stop di sini, kalian tulis soalnya di buku catatan, terus kalian coba ngerjain sendiri sebelum Ustazah bahas gitu ya. Supaya nanti kalian bisa tahu, oh, punya aku salah atau punya aku benar. Misalnya salah, misalnya di mana biar tahu gitu ya. Kalian tulis dulu soalnya. Dan kalian coba mengerjakan dulu sendiri. Oke. Nah, sekarang kita bahas sama-sama. Oke, sebuah kerangka balok ABCD dan juga EFGH. Nah, di sini kita akan mencari volume. Ayo. Volume balok. Minggu lalu udah nih, volume balok itu rumusnya apa? Volume balok PLT, ya, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Nah, sebelah sini otomatis AB ini sebagai panjang, 9 ini sebagai lebarnya, ini lebar, yang ini tingginya. Oke, kita tulis dulu di sini sebentar. Diketahui atau D1 panjang, lebar, sama tinggi. Panjangnya tadi 11 cm, lebarnya 9 cm, dan tingginya 7 cm. Nah, yang ditanyakan yang pertama yaitu volumenya, volume. Yang kedua luas permukaan, sama yang ketiga panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka, yaitu panjang kawat. Oke, langsung saja. Nah, di sini yang diketahui panjang kali lebar kali tinggi. Tadi yang udah disebut mencari ini D3 atau dijawab
Volume rumusnya apa? Untuk balok. Volume balok rumusnya PLT, panjang kali lebar kali tinggi. Di sini panjangnya berapa? Panjangnya 11 cm dikali lebarnya 9 cm dikali tingginya 7 cm. 11 kali 9 99. 99 kali 7 jawabannya berapa? 693 cm karena volume. Gitu ya. Ingat kalau volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Oke, selanjutnya luas permukaan. Luas permukaan. Oke, luas permukaan kemarin rumusnya apa? Yang masih ingat, kalau misalnya lupa bisa dibuka catatan lagi. Kemarin kemarin Ustazah singkat insya Allah 2 kali pelem lotek titik, insya Allah gitu ya. Jadi 2 kali pelem berarti PL, oke, ditambah lotek berarti LT, ditambah titik berarti PT, kayak gini. Nah, PL itu panjang kali lebar, LT lebar kali tinggi, PT panjang kali tinggi. Nah, kita masukkan aja P-nya tadi berapa. Jadi jangan sampai double. Misalnya ini tadi LL atau PP atau gimana gitu ya. Jadi biar rata. Bisa kita simpulkan kolom lotek PT. Oke, panjangnya tadi 11. Berarti 11 dikalikan lebarnya 9. Ditambah lebar kali tinggi 9 dikali 7. Ditambah P kali T 11 dikali 7. Oke, 2 kali 11 kali 9 99. 9 kali 7 63. 11 kali 7 77. Nah, totalnya 99 ditambah 63 tambah 77. 2 kali di sini. Oke, 99. Misalnya nih, 99 ditambah 63. Berapa? 2 dan 1. 1 tambah 9 10 tambah 6. Nah, 162 ditambah 77. Ditambah 9 3 2 berarti 2 kali 2 39. 2 kali 2 39. Nah, berarti 239 kali 2. 9 kali 2 18. 3 kali 2 6 tambah 1 7. 2 kali 2 4. Berarti jawabannya 478 cm persegi. Oke. Ini untuk volume sama untuk luas permukaannya. Saya kalian tulis dulu. Semisal kalian tadi sudah mencoba, semoga jawabannya benar ya. Kalau misalnya salah, kalian bisa tahu letak kesalahannya di mana. Oke, sudah ditulis. Kita lanjut yang pertanyaan nomor C, panjang kawatnya. Untuk panjang kawat itu rumusnya juga sudah Ustazah bahas kemarin. Kalau yang lupa bisa dilihat lagi. Nah, kita bisa lihat di sini. Di gambar tadi. Nah, gambar ini. Di sini intinya panjang kawat itu panjang kesemuanya. Panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka. Jadi kalau membuat kerangka ini butuh panjang kawatnya berapa kan, jadi otomatis dicari semuanya, dijumlahkan. Nah, berarti di sini kita lihat panjangnya itu ada berapa sih? Ada 4 kan? Nih, 1 2 3 4. Ada 4. Kemudian kita lihat lebarnya. Lebarnya ada berapa? Ada 1 2 3
4. Ada 4 juga. Kemudian tingginya ada 1, 2, 3 sama 4. Jadi panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya ada 4. Otomatis untuk C itu rumusnya 4 dikalikan panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Intinya itu. Kenapa? Karena panjangnya itu ada 4, lebarnya ada 4, dan tingginya juga ada 4. Oke, jadi rumusnya yang C seperti ini ya. Kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa buka buku catatan kalian atau buka video di minggu lalu. Nah, berarti yang C di sini untuk mencari panjang kawatnya, untuk mencari panjang kawat, oke, panjang kawat itu sama dengan 4 kali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. 4 panjangnya tadi berapa? 11. Lebarnya tadi ada 9 sama tingginya ada 7. Saya cek dulu. Panjangnya 11, lebarnya 9, tingginya 7, betul. Nah, kemudian 4 dikalikan 11 tambah 9 berapa? 20. 20 tambah 7 berarti 27. Kita kalikan 27 dikalikan 4. 7 kali 4 28, 4 kali 2 8, ditambahkan 2 berarti 10 ya. Berarti totalnya 108 cm. Ini yang dicari panjang kawat. Jadi kalau misalnya Ustazah ingatkan lagi, kalian akan menghadapi PTS tanggal 1 sampai tanggal 8 Maret. Jadi tinggal habis ini tinggal 1 pertemuan lagi. Dimanfaatkan baik-baik waktunya dan dipelajari semua materi yang udah diajarkan sama guru kalian kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya besok ada pertanyaan mencari panjang kawat, kalian bisa menjawab kayak gitu. Oke, lanjut kita ke limas sekarang. Oke, materi berikutnya yaitu limas. Nah, kita bisa lihat di sini. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi alas. Nah, alasnya itu yang ini, yang berbentuk segi N. Maksudnya segi N itu bisa segi 4, segi 3, segi 5, kayak gitu ya. Jadi tergantung rusuknya ini ada berapa, kayak gitu. Jadi limas adalah bangun ruang yang dibatasi alas yang berbentuk segi N dan sisi tegak yang berbentuk segitiga. Nah, sisi tegak itu yang ini namanya sisi tegak. Nah, ini namanya sisi tegak yang bertemu di satu titik. Nah, maksudnya bertemunya di sini, di puncak, di sini. Nah, ini gambarnya. T ini maksudnya puncak. Ini bagian sini. Ini namanya sisi alasnya. Kemudian garis ini namanya rusuk alas. Ini juga rusuk alas. Ini juga rusuk alas. DC ini rusuk alas. Kemudian bagian tengahnya ini yang berdiri namanya sisi tegak. Kemudian garis yang di sini TC ini atau CT ini adalah rusuk tegak. Nah, titik yang di sini ini namanya puncaknya. Kayak gitu ya. Kalian tulis di buku catatan kalian. Kalian gambar. Oke, intinya kalau limas itu ini kayak bentuk piramid ya. Kalau limas ini namanya bentuk piramid. Jadi kalau limas yang alasnya itu bentuknya persegi kayak gitu tuh namanya piramid. Oke, kalian catat. Nah, kalau sudah, berikutnya ciri-ciri limas. Nah, oke, ciri-ciri limas. Yang pertama, limas itu mempunyai satu sisi alas. Kayak tadi gambarnya tadi, mempunyai satu sisi alas dan tidak mempunyai sisi atas atau tutup. Jadi dia tidak mempunyai tutup, tapi langsung di titiknya, berada di titik puncak, gitu ya. Nah, yang kedua, setiap titik sudut sisi alas limas terdapat rusuk tegak yang ujungnya bertemu di satu titik. Maksudnya gimana? Nah ini setiap sini ya. Nah ini langsung ke puncaknya sini.
Nah, langsung bertemu di puncaknya sini. Nah, langsung ke atas sini. Tuh. Yang ketiga, semua sisi tegak limas berbentuk segitiga. Nah, sisi tegaknya ini berbentuknya segitiga. Dari samping, dari depan, belakang, samping sini juga segitiga gitu ya. Nah, beberapa jenis limas khusus itu ada yang pertama limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Insya Allah itu nanti dibangun ruang sisi lengkung. Itu disebut kerucut. Nah, kerucut kan udah juga kayak gini. Kayak topi petani kayak gitu kan. Jadi bawahnya lingkaran, alasnya itu lingkaran terus mencrup gitu ya. Itu namanya kerucut. Kemudian yang kedua, limas yang alasnya berbentuk persegi seperti contoh tadi, itu sering disebut sebagai piramid. Kayak gitu. Kalian bisa catat ciri-ciri limasnya. Nih. Oke. Nah, kalau sudah, kita ke unsur-unsur limas. Nah, unsur-unsur limas segi N. N di sini maksudnya banyak rusuk sisi alasnya kayak tadi, berarti dia segi 4 karena punya 4 rusuk. Dapat ditentukan unsur-unsurnya sebagai berikut. Nah, kalau mau mencari banyak sisinya itu rumusnya N plus 1. Kalau banyak rusuk itu 2 kali N. Kalau banyak titik sudut itu N plus 1. Kalau banyak diagonal sisi itu N dikalikan N kurangi 3 per 2 atau N kuadrat dikurangi 3N per 2. Jadi boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Dan yang kelima, limas itu tidak mempunyai diagonal ruang. Ya, kalau limas itu tidak mempunyai diagonal ruang. Kenapa? Karena dia langsung muncrup gitu. Beda kayak kemarin balok kubus tuh punya, tapi kalau limas nggak punya. Nah, di sini saya contohkan. Ya, kalau misalnya besok di PTS keluar kalian bisa jawab. Misalnya segi 4. Nah, misalnya kita pakai spidol yang berwarna. Misalnya limas segi 4 ya. Segi 4. Nah, itu banyak sisinya ada berapa? Nah, segi 4N ini, berarti segi 4 tuh N-nya tuh 4 ini. Berarti kalau misalnya banyaknya sisi, banyak sisinya 5 segi 4, berarti kalau misalnya pertanyaannya banyaknya sisi, kan rumusnya N plus 1. N plus 1. N ini maksudnya rusuknya. Nah, rusuknya kan 4. Ini contoh aja ya. Berarti di sini 4 ditambah 1. Berarti banyak sisinya ada berapa? Ada 5 gitu. Banyak sisi di sini itu maksudnya alasnya juga loh ya. Alas itu juga sisi. Jadi ada 5 sisi. Kemudian yang B, misalnya pertanyaannya banyak rusuk. Nah, jadi kalau misalnya besok kalian misalnya 5 segi 12 misalnya, kalian bisa tahu, oh banyak sisinya itu rumusnya berapa? Berarti N tambah 1. Kalau 5 segi 12 berarti 12 tambah 1 13. Kayak gitu ya. Jadi kalau besok ada pertanyaan kayak gitu, kalian bisa jawab. Nah, banyak rusuknya itu rumusnya 2N. N-nya tadi berapa? Ini 4. Berarti 2 kali 4 yaitu 8. Nah, kalau misalnya segi 12 berarti ya 2 kali 12. Berarti jawabannya berapa? 24. Kayak gitu ya. Kemudian yang C, banyak titik sudut. Banyak titik sudut. N plus 1. Banyak sisi sama banyak titik sudut rumusnya sama. Nih. Kenapa? Karena kalau misalnya segi 4 berarti kan bawahnya ada 4 ya kayak tadi. Bawahnya sini kan ada 4. Nah, bertemu di sini. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, titik sudutnya ada 5. Berarti N tambah 1. Berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5. Pembuktiannya tadi 1, 2, 3, 4 sama 5 pojoknya. Sisinya tadi juga gitu. Bener gak sisinya 5? Kan bawah 1, sampingnya 2, sampingnya 3, depannya 4, belakangnya 5. Itu ada 5. Itu ya. Kemudian yang D, banyak diagonal sisi. Banyak diagonal
sisi. Rumusnya boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah ya. Misalnya kita yang atas aja. N3/2. N-nya ini 4 tadi ya, karena rumusnya ini 4. Berarti 4 kurangi 3/2. Berarti di sini coret-coret, ini 1, ini 2. Berarti sini aja. 4 kurangi 3, 1. Berarti 2 kali 1, 2. Berarti banyak diagonal sisinya 2. Kita cek diagonal sisi. Diagonal itu yang miring. Sisi itu yang miring sini. Berarti dia 1, 2. Berarti ada 2. Kayak gitu. Ya. Paham? Jadi kalau bisa ada pertanyaan seperti ini, misalnya 5 segi berapa ya? 10 atau berapa, 12 atau berapa? Kalau misalnya kalian disuruh nyari banyak sisinya ada berapa, banyak rusuknya ada berapa, banyak titik sudutnya ada berapa, banyak diagonalnya ada berapa, kalian bisa jawab gitu ya. Tapi kalau untuk segi 5 segi 3, coba dia nggak punya bidang banyak diagonal. Ya, paham ya? Karena bentuknya dia segitiga gini, jadi nggak punya 4 bertemu. Jadi dia nggak punya banyak diagonal sisi. Oke, bisa kalian catat baik-baik. Kalau besok PTS keluar harus bisa ya. Oke. Sudah? Oke, kita lanjut ke rumus limas. Nah, rumus limas itu ada volume, luas permukaan, sama panjang kerangka limas. Untuk volume limas itu rumusnya 1/3 kali luas alas dikalikan tinggi. Oke, ini rumusnya. Kalian tulis baik-baik. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Untuk luas permukaannya itu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Ini rumusnya, jangan lupa ditulis. Oke. Dan untuk panjang kerangka limas itu keliling alas ditambah jumlah panjang rusuk tegak. Ini rumusnya. Oke, bisa kalian tulis dulu, mohon maaf. Oke, sudah. Oke, lanjut. Setelah limas kita ke nomor 4 yaitu prisma. Nah, prisma di sini, prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang beraturan yang sejajar. Oke, alas dan tutup. Jadi seperti ini gambarnya. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang beraturan yang sejajar. Ini sama. Nah, jadi kalau di bawahnya itu segi 5, atasnya juga segi 5, bawahnya segi 4, atasnya juga segi 4, itu namanya prisma. Bukan prisma ya, tapi prisma. Nah, prisma gitu ya. Nah, dan bidang-bidang tegak lurus yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Jadi tadi, dan bidang-bidang tegak lurus yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Jadi sama mempunyai bagian. Ini namanya alasnya. Ini bagian alasnya. Ini bagian sisi atas, atap atau tutup. Ini namanya rusuk tegak. Ini juga rusuk tegak. Ini juga rusuk tegak. Ini rusuk tegak. Dan ini namanya sisi tegak. Jadi sisi tegak itu segini. Ini sisi tegak. Ini juga sisi tegak. Ini juga sisi tegak. Ini juga sisi tegak. Gitu. Bisa bicara dulu untuk prisma. Oke, sudah dicatat. Oke, kita lanjut. Seperti limas tadi, prisma juga mempunyai ciri-ciri. Nah, untuk ciri-ciri prisma, prisma mempunyai sepasang sisi yang sejajar berhadapan, kayak tadi atas sama bawah, ya, yang sama bentuk dan ukurannya. Jadi bentuknya sama. Kalau yang bawah 5, atas 5, bawah 4, atas juga 4. Ukurannya juga harus sama. Jadi
sama-sama besarnya lah gitu ya. Nah, kedua sisi ini selanjutnya disebut sisi alas dan sisi atas atau atap atau tutup kayak gitu. Yang kedua, titik-titik sudut sisi alas dan sisi atas prisma ini ya, salah, kurang S. Prisma dihubungkan dengan rusuk-rusuk yang saling sejajar dan sama besar atau sama panjang. Rusuk-rusuk ini disebut rusuk tegak. Jadi berdiri tadi namanya rusuk tegak. Panjang rusuk tegak ini merupakan tinggi prisma. Jadi sisi tegak itu termasuk namanya juga tingginya prisma. Untuk ciri-cirinya juga bisa ditulis. Ciri-cirinya prisma. Oke, sudah. Nah, sama kayak limas tadi, prisma juga punya unsur-unsur. Nah, unsur-unsur prisma. Secara umum, unsur-unsur prisma sekian tahu ya. Ini itu maksudnya banyak rusuk sisi alasnya. Sebagai berikut. Nah, kalau mencari misalnya banyak sisi. Oke, kalau misalnya banyak sisi itu N plus 2. Kalau banyak rusuk itu 3N, 3 kali N. Banyak titik sudut itu 2 kali N. Banyak diagonal sisi itu N dalam kurung N kurangi 1. Banyak diagonal ruang itu N dalam kurung N kurangi 3. Sekarang contohnya sama kayak tadi ya. Misalnya prisma, contoh gambar saja tadi. Prisma segi 5. Ini kalau saya kan nyarinya segi 24 misalnya aja ya. Itu N-nya ini tinggal diganti 24. Ini ganti 24 kayak gitu ya. Misalnya ini prisma segi 5. Nah, ketika pertanyaannya banyak sisi. Banyak sisi. Ingat 5 ini sebagai pengganti N-nya. N plus 2 berarti 5 ditambah 2 berarti banyak sisinya 7. Kalau misalnya segi prisma segi berapa ya? 6. Ya udah berarti 6 tambah 2 berarti 8 kayak gitu. Kemudian yang B banyak rusuk. Banyak rusuk itu 3N. Berarti 3 dikali N-nya tadi berapa? 5. Berarti 3 kali 5. Banyak rusuknya 15. Gitu ya. Kemudian yang C banyak titik sudut. Yang C banyak titik sudut. Nah, banyak titik sudut rumusnya apa? 2N. 2N. 2N berarti 2 dikalikan tadi berapa sisi? Segi 5 berarti 2 dikalikan 5 berarti ada 10. Berarti banyak titik sudutnya jumlahnya ada 10. 10 ini maksudnya yang di bawah itu 5 kayak gambar saja titik sudutnya seperti yang digambar awal tadi. Sebentar mana? Nah, titik sudutnya ini 1 2 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10. Jadi benar ya ada 10. Oke. Lanjut habis banyak titik sudut yaitu banyak diagonal sisi. Banyak diagonal sisinya N dikalikan N kurangi 1. Oke, yang D banyak diagonal sisi. Tadi oke. Tadi ada seginya ada 5. Yuk coba kalian kerjakan sendiri jumlahnya ada berapa untuk mencari banyak diagonal sisi. Yuk. Banyak diagonal sisi N dalam kurung N kurangi 1.
Berapa? Oke, jawabannya dikunci dulu, kita cek di sini. Tadi kan 5 ya, untuk rusuhnya berarti di sini 5. 5 dikurangi 1. Berarti 5 kurangi 1 berapa? 4. 5 kali 4 20. Cek jawaban kalian bener nggak jawabannya 20? Oke, bener. Kemudian yang E mencari apa? Yang E mencari banyak diagonal ruang. Yuk kalian coba sendiri seperti rumus yang tadi. Kalian coba sendiri untuk mencari banyak diagonal ruang. Hasilnya berapa? Yuk. Banyak diagonal ruang. Bisa saja bantu rumusnya. N min 3. Yuk, kalian coba sendiri dulu. Berapakah hasilnya? Berapa? Di sini 5. Sini 5 kurangi 3. Jadi di sini 5 dikalikan 5 kurangi 3 2. Berarti 5 kali 2 berapa? 10. Berarti banyak diagonal ruang prisma segi 5 itu ada 10. Benar apa enggak jawaban kalian? Semoga benar ya. Oke, kalian bisa catat dulu ini. Bisa kalian catat dulu. Semisal nggak kelihatan atau Gus aku kurang jelas, bisa WhatsApp Ustazah, nanti Ustazah jelasin lagi ya. Ini nggak apa-apa, kalian tanya dulu nggak apa-apa. Gus ini caranya benar apa salah gitu. Oke, sudah. Sekarang kita ke rumusnya, ke rumus prisma. Nah, rumus prisma itu ada luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Itu untuk luas permukaan prismanya. Nah, untuk volume prismanya itu luas alas kali tinggi. Nah, ini untuk rumus prisma. Oke. Jadi, ini tadi sudah saya jelaskan untuk minggu lalu, kubus, balok, hari ini 5 sama prisma. Nah, Ustazah ngasih contoh soal dulu untuk yang ini. Tapi Ustazah akan kasih tugas, kalian kerjakan. Kalian kumpulkan maksimal hari Jumat. 5 soal aja. Jadi 5 soal, 3 soal ABC doang. Yang Ustazah kasih, kalian kumpulkan maksimal hari Jumat jam 12 malam. Kalian kumpulkan. Nah, setelah itu akan Ustazah kasih video pembahasannya. Jadi habis kalian kerjakan, kalian latihan, nanti akan ada video penjelasan. Nah, sebenarnya gini, sebelum-sebelumnya itu Ustazah pengennya ketika minggu ini ada tugas atau minggu ini ada ulangan, seperti aja minggu yang lalu ulangan. Nah, misalnya habis ulangan hari ini ulangan, apa ini hari tugas, sebelum pembelajaran berikutnya itu ada video pembahasan yang Ustazah share, kayak gitu, pengennya seperti itu. Cuman itu terhalang, ada yang masih belum mengerjakan ulangan, ada yang belum mengerjakan tugas. Nah, kalau misalnya itu udah Ustazah share, otomatis dia tahu dong jawabannya. Nah, Ustazah harap banget kalian aware gitu ya. Kalian kalau misalnya dikasih tugas dikerjakan, kalau misalnya dia ulangan harian dilaksanakan gitu ya. Intinya ketika kalian dia diberi kesempatan, kalian lakukan. Jadi apalagi sebenarnya kita UTS. Ingat, UTS itu nilai murni, apa adanya yang kita kasihkan ke orang tua kalian. Ustazah pengen kalian tuh bisa ngasih ke orang tua kalian tuh nilai yang bagus dengan usaha keras kalian sendiri gitu ya. Misalnya sebelum UTS kalian bingung, boleh nanya ke guru kalian, boleh ke teman kalian, atau misalkan difasilitasi handphone tuh dimanfaatkan untuk mencari ini yang benar gimana kayak gitu. Nah, dan untuk PS-nya itu nilai gabungan dari ulangan harian, tugas, PTS sama PAS. Nah, ini yang akan dimasukkan ke nilai rapot. Jadi pembelajaran banget minggu yang lalu PAS ini nilainya 92, tapi dia remedi. Kenapa? Karena yaitu ulangan dia nggak mengerjakan, tugas dia nggak mengerjakan, jadi eman-eman banget. Sebenarnya kenapa harus mempersulit? Kenapa nggak mempermudah aja gitu kan? Kalau bisa mempermudah, kenapa mempersulit? Sebenarnya semua guru
ustadz-ustadzah kalian itu mempermudah kalian, apalagi kita dalam situasi pandemi kayak gini berusaha seenak mungkin gitu ya. Kalau ngasih tugas juga kita dikasih warning gitu ya. Kalau ngasih tugas jangan terlalu banyak, jangan memberatkan. Nah makanya ustazah juga ngurangin, minggu lalu gak ada tugas kayak gitu. Nah ustazah kasih di minggu ini, tapi minggu lalu ulangan usia, tapi minggu sebelumnya juga gak ada tugas. Nah kalian kerjakan buku paket kalian. Salah nggak apa-apa, salah itu hal yang wajar, tapi nanti ada pembenahan kayak gitu ya. Di buku paket kalian ini, misalnya ada pilihan juga murid baru ya yang belum punya bukunya, yang belum dikirim, bisa WhatsApp ustazah, nanti ustazah share soalnya. Oke. Halaman buku paket, halaman berapa nih? 152, dari halamannya 152 sampai 153 itu nomor 3, kemudian nomor 11 sama nomor 12. Nah ini yang pertama, jadi 3 nomor ini untuk pilihan ganda. Yang kedua uraiannya halaman 154 itu nomor 3 dan 5. Namanya ini jawabannya dikirim ke WhatsApp ustazah, dikirim aja ke nomornya ustazah ya, yang belum tahu nomornya 0858 02777266. Sekalian refleksi juga, misalnya di pembelajaran ini ada kesulitan, kalian bisa tanya juga lewat WhatsApp gitu ya, dikirim ke nomor ini. 5 nomor, 3 pilihan ganda, 2 uraian. Oke. Terus pakai cara nggak pakai supaya kalian inget, oh rumusnya ini, jadi nggak usah ngafalin. Tapi kalau kalian sering nulis rumusnya, ngerjain pakai rumusnya, ditulis rumusnya, itu insya Allah bakal ingat sendiri kayak gitu ya. Intinya ketika kalian dapat kesempatan kayak gini, di saat inilah kan bisa buat nilai kalian tuh bagus gitu. Apalagi kayak gini kan bisa nanya teman misalnya, kayak gitu, bisa nanya orang tua, nilai kalian supaya bagus kayak gitu ya. Dan juga intinya kesempatan itu terkadang tidak akan datang 2 kali, jadi manfaatkan sebaik mungkin. Nah buat orang tua kalian di rumah tuh bangga sama kalian kayak gitu ya. Kalau misalnya orang tua kalian itu ngeliat, wah nilainya anakku tuh bagus gitu ya, itu hal yang menyenangkan gitu. Jadi jangan pernah meremehkan sesuatu yang gampang. Jadi jangan sampai malah cuman kayak gitu gampang, jangan sampai kayak gitu ya. Nah terkadang ketika orang menggampangkan sesuatu yang gampang itu malah akan jadi lalai kayak gitu, karena Pak Adi sudah mempunyai menggampangkan itu tadi kayak gitu. Sebenarnya kita semua ustazah kamu berusaha mempermudah kamu, nggak mempersulit sebenarnya. Cuman jangan sampai tugas itu menumpuk, jangan sampai terlalu banyak. Kalau misalnya kalian nggak paham bisa tanya kayak gitu ya. Intinya untuk pengalaman sedikit, waktu dulu ustazah kuliah itu ustazah pernah dosennya ustazah itu ngasih kayak gantungan tuh lucu, dan dia tuh nanya siapa yang mau ini kayak gitu ya. Siapa kira-kira yang ngambil? Ustazah? Bukan ustazah yang ngambil, tapi temannya ustazah. Nah ini buat sedikit. Nah dalam hatinya ustazah apa? Pertama dia rasa pengen, pengen tuh bagus tuh. Nah walaupun ustazah yakin insya Allah di dalam satu ruangan itu kebanyakan pengen, tapi bukan dan mungkin juga ada yang cuma kayak gitu aja. Mungkin ada seperti kayak gitu, tapi kebanyakan bagus sih pengen, apalagi nih dosen yang kita senengin gitu. Kita punya barang yang dari dosen tersebut itu pasti seneng gitu ya. Siapa yang mau? Dengan cuma-cuma, tanpa kasih pertanyaan, tanpa kasih apa, cuma dikasih cuma-cuma gitu. Karena apa? Di dalam hatinya saya cuma pengen tapi nggak ada tindakan. Cuma pengen tok, aku pengen itu tapi nggak ada tindakan, otomatis gagal dong, nggak bisa dapetin itu. Orang cuma satu gantungan doang, akhirnya temennya Ustazah yang dapet. Dan pertama cuma kepengen doang, kedua malu, kalau aku maju malu. Nah kepengen terus malu, mau tapi malu. Nah ketiga akhirnya kecewa. Kenapa? Ini orang lain duluan yang punya sikap yang mengambil itu, jadi dia yang punya tindakan yang ngambil itu. Akhirnya dia yang dapet, kita yang kecewa gitu, karena kita pengen gitu. Terus kita nanya, Bu masih punya lagi? Udah habis gitu. Intinya apa? Kesempatan kedua tidak akan datang gitu loh. Jadi tidak ada kesempatan kedua. Jadi intinya kesempatan kedua tidak akan
sebagus dengan kesempatan yang pertama. Nah, keesokan harinya beberapa ya mungkin 2 pertemuan lagi beliau membawa gantungan. Nah, akhirnya saya maju gitu ya. Terus akhirnya saya yang dapat. Nah, intinya apa? Mungkin kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kesempatan akan hadir kepada orang yang terus berusaha. Kayak gitu ya. Jadi intinya jika kalian terus mencoba, maka kesempatan itu akan datang untuk kalian. Jangan pernah berhenti untuk tidak mencoba. Mungkin sekarang kita bisa gagal gitu loh, tapi mungkin ini bukan kesempatan kita untuk berhasil, tapi niscaya kesempatan yang kita lalui berikutnya itu yang membuat kita akan berhasil. Ini seperti itu. Dan jangan pernah meremehkan sesuatu, jangan pernah meremehkan siapapun dan apapun. Kayak gitu. Ketika kita punya sifat meremehkan, maka sesuatu itu tanpa kita sadari akan jauh gitu. Jadi kalau misalnya kita punya teguh, punya keinginan, kalian tekun serius, insya Allah rintangan itu akan menghindar. Nah, rintangan itu contohnya apa? Game. Nah, kalau kita udah meremehkan, contohnya kayak gitu tadi, halah cuma kayak gitu aja, kerjain nanti aja deh. Nah, akhirnya apa? Kayak kita dikuasain hal-hal yang lain. Enakan game nih, enakan gini, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita serius, harus dapat nilai bagus, harus bisa. Insya Allah gangguan-gangguan seperti itu akan hilang, kayak gitu. Ingat orang tua kalian tuh ketika mendaftarkan kalian ke sekolah ini tuh penuh harapan loh, gitu ya. Ustazah melihat orang tua kalian tuh pengen kalian tuh menjadi anak-anak yang sukses, dan kita sebagai ustazah akan mengamini itu ketika kalian datang, dan ketika kalian esok kembali ke orang tua kalian itu kalian mempunyai hasil yang memuaskan. Itu harapan ustazah sama ustazah yang lain. Jadi ini itu tadi, kalau kalian cuma punya keinginan aja seperti ustazah tadi kan, cuma keinginan aja tanpa tindakan, so kalian akan dapat apa? Kecewa gitu ya. Aduh, aku pengen dapat nilai bagus tuh, tapi malu, nggak usah ngerjain ulangan aja deh, nggak usah. Ya kalian akan dapat itu gitu. Tapi insya Allah akan ada kesempatan lagi. Tapi ketika kalian memanfaatkan kesempatan berikutnya itu dengan baik, maka hal baik akan datang buat kalian. Oke, cukup sekian untuk minggu depan. Insya Allah kita akan bahas kisi-kisi. Sebelum membahas kisi-kisi, insya Allah ketika hari Jumat itu kalian sudah kirim semua tugasnya, Ustazah akan kirim juga share jawaban pembahasannya, kayak gitu ya. Jadi soal ini ada mencakup balok, ada kubus, ada prisma, ada insya Allah 5 juga ada. Nanti Ustazah bahas. Cukup sekian ya. Oke, mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Mohon maaf jika Ustazah salah kata. Intinya di Budi Utomo kalian tuh keluarga, anak-anak kami yang akan kami perjuangkan untuk menjadi yang lebih baik. Intinya itu. Padahal kami juga yakin di rumah kalian juga baik, ini kalian juga lebih baik. Ini terus berusaha, dan PTS besok kalian harus jaga kesehatan, terutama hari ini juga seterusnya jaga kesehatan. Semoga kita segera dijauhkan dari wabah, kita bisa ibadah dengan tenang, melakukan sesuatu dengan tenang. Oke, cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.